Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa dhuhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita yang sebentar ini, mau tidak mau kita akan meninggalkannya. Dan ada satu maksud, satu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan kita, hidupkan kita dalam waktu yang sebentar ini di dunia ini. Ini bukan kehidupan yang sekedar lewat saja. Ada tujuan, ada maksud. Dan alhamdulillah kita dikenalkan dengan usaha dakwah ini. Setidaknya kita diingatkan akan maksud ini. Kita diingatkan lagi apa tujuan hidup kita di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai detik ini, sampai saat ini banyak orang yang tidak tahu maksud dan tujuan kita dikeluarkan di jalan Allah SWT. Untuk apa sih keluar di jalan Allah? Untuk apa 4 bulan 40 hari tinggalkan anak istri? Kadang-kadang istri dibawa untuk apa? Dan gak berhenti sampai 1 kali, diulang lagi 40 hari, diulang lagi 40 hari. Apa selesainya? 3 hari sudah, 40 hari sudah, 4 bulan sudah, India Pakistan sudah, negeri jauh sudah, Masturah sudah. Untuk apa? Pertanyaan ini banyak, masih banyak sampai sekarang. Kadang-kadang bukan orang lain dari saudara-saudara kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang bukan dari orang awam, orang alim pun nanya, ulama-ulama pun nanya kepada kita, untuk apa keluar di jalan Allah? Dan herannya itu nggak berhenti-berhenti begitu. Orang kalau belajar itu ada berhenti S1, S2, S3 sudah. Seminar-seminar ada, kursus-kursus ada. Ini nggak berhenti-berhenti, itu saja. 40 hari, 4 bulan, nggak ada jenjang seterusnya. Itu apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya ini datang dari orang-orang luar tabligh, bukan ahli dakwah, wajar. Mereka nggak tahu apa maksud keluar di jalan Allah, itu wajar. Mereka tidak pernah keluar, tidak pernah merasakan bagaimana keluar di jalan Allah.
mencermati, meneliti, menyelidiki apa nih orang ini keluar jalan Allah. Tapi pertanyaan itu selalu timbul, dan itu wajar karena mereka belum pernah keluar di jalan Allah. Yang tidak wajar itu adalah orang yang keluar di jalan Allah tidak tahu untuk apa dia maksud dia keluar di jalan Allah. Orang yang belum pernah keluar nggak apa, mereka nggak tahu, wajar mereka nggak tahu apa maksud keluar di jalan Allah. Ini orang yang keluar di jalan Allah tidak tahu untuk apa dia keluar di jalan Allah. Kadang-kadang dia sudah tahu kalau ditanya berdebat itu dia bisa menjelaskan, bisa. Tapi pas waktunya keluar nggak tahu apa maksudnya. Atau setelah keluar dia juga nggak tahu apa maksudnya. Nah inilah akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikhawatirkan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, yang dikhawatirkan oleh beliau, banyak orang merasa sudah berdakwah padahal belum berdakwah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Maulana Abdul Hasan. Banyak orang keluar di jalan Allah, mereka pulang tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa hadis matal? Lupa LUPA. Lupa ini penyakit yang luar biasa. Memang biasa sama kita. Lupa itu wajar, tapi kalau lupanya itu dalam sesuatu yang penting bisa jadi berbahaya. Orang lupa dengan maksud tujuan dia keluar. Padahal di situ kita mau belajar bagaimana kita bisa memenuhi maksud tujuan hidup. Padahal bayan hidayah senantiasa diberikan, mudzakarah senantiasa diberikan, tapi ya begitulah lupa. Kita ini orang sakit, diberi resep oleh dokter obat supaya sembuh. Tapi obat itu nggak dimakan-makan. Allah. Gimana mau sembuh? Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa maksud kita keluar di jalan Allah? Maksud kita keluar di jalan Allah ini untuk belajar bagaimana kita bisa mewujudkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Belajar bagaimana mewujudkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi. Masuk Islam sempurna agama. Dengan betul-betul kesempurnaan agama itu kita hidup di dunia ini. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa bahagia dunia dan bisa akhirat, bahagia akhirat. Bagaimana sih kita bisa sempurna agama kita? Bagaimana agama yang ada pada diri kita ini bisa diwujudkan secara sempurna? Dari A sampai Z-nya, perintah-perintah Allahnya, sunnah-sunnah Nabi-nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya mewujudkan ini agama yang sempurna dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita perbaiki? Ini kita mau usahakan. Bukan mudah mewujudkan agama yang sempurna, bukan mudah. Kadang-kadang kita ditipu hadir dengan kesempurnaan itu sendiri. Oh, saya udah sempurna. Ada satu orang raja
Dia bikin istana seindah mungkin, dan selalu dia kontrol. Dia datang ke istana yang sedang dibangun, dia lihat lagi, apabila ada yang tidak cocok dia suruh robohkan, ganti. Ini nggak bagus, ganti. Selalu begitu sampai akhirnya bangunan itu betul-betul sempurna. Istana itu jadi bagus, indah, megah, karena dia merasa ini istana betul-betul indah, betul-betul mewah, istimewa. Dia bangga, dan dia undang seluruh penduduknya, rakyatnya. Coba kalian lihat, diumumkan, coba kalian lihat istanaku ini. Silakan keliling ke semua ruangannya, silakan masuki semua kamarnya, mau di bawah, di atas, semua lihat ada tidak yang tidak sempurna pada bangunan ini. Coba ada nggak yang tidak sempurna pada istana ini? Maka rakyat pun berduyun-duyun. Semua mereka itu menilai, lihat sana, lihat sini. Dan setiap ditanya, bagaimana menurutmu sempurna? Bagaimana menurutmu sempurna wahai raja? Bagaimana menurutmu sempurna wahai raja? Semua cerita itu begitu. Sampai ada yang terakhir, tiba-tiba satu orang tua, dia datang, dia lihat-lihat semua. Setelah itu sama raja ditanya, bagaimana menurutmu wahai orang tua, ini istana sempurna atau tidak? Kata orang tua itu, tidak wahai raja, tidak sempurna. Hah? Apa yang tidak sempurna? Terkejut raja. Apa yang tidak sempurna? Semua ini istimewa semua, dari bahan-bahan yang paling istimewa, materialnya itu kelas 1 semua. Kata orang tua itu, di sini ada 2 kekurangan. Ada 2 lagi, bukan 1. Semakin raja itu penasaran, apa 2? 1 kekurangan saja raja nggak tahu, ini 2 kekurangan. Kata orang tua itu, ini istana, kekurangan yang pertama, dia punya aib, dia nggak selamanya bisa berdiri. Suatu saat ini akan roboh, sekuat apapun ini akan hancur. Wah, ada benar juga. Tidak ada istana yang lama-lamanya di muka bumi. Sekokoh-kokohnya, sekuat-kuatnya akan hancur juga. Lalu apa yang kedua? Kata raja, dia nggak bisa bantah saja. Maka dikatakan oleh orang tua itu, aib yang kedua yang saya lihat ini dimiliki, istana ini dimiliki oleh orang yang juga tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Baru raja tersadar, betul juga, istana ini akan hancur, itu aib, kekurangannya. Apalagi pemiliknya juga akan tiada. Ini hadirin perasaan kita bahwa saya sudah sempurna. Padahal penilaian itu hadirin semua adalah kalau dilihat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah sempurna, agamanya masih jauh. Makanya bagaimana kita mensempurnakan agama dalam kehidupan kita, Islam secara kafah dalam kehidupan kita. Lihat orang-orang yang sudah sempurna agama. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, orang biasa, sama manusia seperti kita, tapi mereka berhasil dan sukses mewujudkan agama yang sempurna dalam kehidupan.
Siapa mereka? Sahabat Nabi. Itu sahabat sudah. Bukan nabi, bukan rasul, orang biasa sama seperti kita. Ada petaninya, ada pedagangnya, ada penganggurnya, ada juga orang tua, anak muda, anak kecil, wanita, semuanya ada. Contoh yang lengkap untuk kehidupan. Nih, agama yang sempurna itu seperti ini. Kehidupan yang sempurna itu seperti ini. Allah itu tidak zalim sehingga kita disuruh agama sempurna, nggak ada contohnya. Bapak tukang jahit, tolong bikinkan baju untuk saya. Contohnya seperti apa? Modelnya pengen yang bagaimana? Nggak ada modelnya, bingung tukang jahit. Pengen bikin sepatu yang modelnya gimana? Pengen bikin jubah pengennya gimana? Tidak ada model, susah. Allah luar biasa sayangnya kepada umat ini. Allah memerintahkan kita supaya agama yang sempurna dikasih contoh. Nih, orang-orang yang seharusnya kalian ambil contohnya, mereka ini sudah sukses membawa agama yang sempurna dalam kehidupan. Yang namanya Islam kafah itu ada dalam kehidupan mereka. Sehingga kita bisa pelajari, kita bisa ngikuti, kita bisa menteladani. Oh, inilah orang-orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini kita ini belajar dari siapa? Dari para sahabat. Bagaimana supaya agama yang sempurna pun wujud dalam kehidupan kita. Dan para masyayikh yang luar biasa bijaknya, beliau-beliau itu merangkum apa saja yang harus kita usahakan supaya kita bisa meniru sahabat sehingga agama yang sempurna wujud pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka para masyayikh ini memberi resep kepada kita. Ini resepnya. Ini resep ini kalau kamu minum setiap hari, kamu akan sembuh. Agama yang sempurna akan wujud. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita ini lupa minum resepnya itu lupa. Padahal itu mesti diulang-ulang. Kalau kita dikasih resep sama dokter saja, itu suka ditanya sama istri kita atau sama perawat, sama dokter, diminum tidak obatnya? Pagi sudah minum belum? Siang sudah minum belum? Malam sudah minum belum? Terus banyak penyakit yang tidak boleh lepas satu saat pun minum obatnya, betul tidak? Begitu miss satu, ketinggalan satu, dia harus ulang lagi dari awal. Ada yang penyakit begini selama 6 bulan, selama 9 bulan, ini selama sekian bulan harus minum obat, tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan, balik lagi dari awal. Nah, itu selalu diingatkan obatnya. Udah minum belum? Sudah minum belum obatnya? Pagi sudah, siang sudah, malam sudah. Maka kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita ini, dalam usaha dakwah yang sekarang Allah berikan kepada kita ini, itu sangat penting kita ini untuk senantiasa mengingat resep yang diberikan oleh para masyayikh kita. Ini bukan agama yang sempurna, hanya resep saja. Kalau kamu ikuti resep ini, maka kamu akan mudah bahwa agama yang sempurna dalam kehidupan. Gak banyak-banyak, hanya 6 sifat saja. 6 sifat diulang-ulang terus, setiap hari harus diminum. Setiap hari harus diminum, gak boleh ketinggalan sedikit. Makanya muzakarah 6 sifat itu tiap hari. Semasa keluar di makomi, muzakarah 6 sifat dengan istri kita, dengan anak kita.
Yang kadang-kadang ini kita lupa untuk bagaimana 6 sifat ini wujud dalam diri kita. Maulana Yusuf rahmatullah alaih, beliau katakan kerusakan yang paling utama dalam jamaah yang keluar itu apa? Lupa kepada 6 sifat. Tidak usaha atas 6 sifat. 6 sifat itu bagaimana usaha atas diri kita. Itu mesti diulang-ulang, mesti diulang-ulang. Yang dikhawatirkan oleh Maulana Yusuf itu 4 bulan selesai, 40 hari selesai, tapi lupa minum obatnya. Bagaimana 6 sifat wujud dalam diri. Padahal ini usaha yang tidak boleh berhenti, terus menerus. 6 saja usah banyak. Dulu 12. Dalam 6 sifat itu sebelum itu ada bab zakat, iman, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah SAW. Yang keduanya sholat, khusyuk wal khusyuk. Yang ketiganya zakat. Yang keempatnya meninggalkan riba. Yang kelimanya mendidik anak istri. Yang keenamnya ilmu ma'azikir. Yang ketujuhnya ikrarul muslimin, cinta kepada sesama. Oh begitu. Tapi sekarang ringkas hanya 6 saja. 6. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 6 ini mewakili semua sifat sahabat. Bukan agama yang sempurna, tapi dengan 6 itu kalau ada dalam diri kita, mudah kita mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat. Sekali lagi, 6 sifat itu bukan kesempurnaan. Maulana Umar Pak katakan 6 sifat bukan kesempurnaan agama. Tapi dengan 6 sifat itu mudah mengamalkan agama secara sempurna. Kata Mehdi Mehrab, 6 sifat bukan kesempurnaan agama. Tapi dengan 6 sifat ada dalam diri kita, mudah mengamalkan agama secara sempurna. Itu diulang-ulang. Ada jalan lain tidak ada. Karena orang yang sudah sukses menerapkan agama secara sempurna sahabat. Dan sahabat ini adalah teladan bagi kita. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Al-khulafa' min ba'di. Ini kita mau ikuti orang-orang yang sudah sukses. Yang paling utama dari 6 sifat ini hadis Nabi. Basicnya, asasnya, dasar dari sifat 6 ini adalah apa? Yakin kepada Allah. Tidak mungkin sholat akan khusyuk wal wudu kalau iman yakinnya tidak betul. Tidak mungkin kita itu bisa ilmu, hakikat ilmu, mendapatkan hakikat ilmu dan zikir kalau iman yakin kita tidak betul pada Allah. Tidak mungkin kita itu bisa mendapatkan ikramul muslimin, hakikat ikramul muslimin kalau iman yakin kita tidak betul. Tidak mungkin kita mendapatkan tasbih niyah, ikhlas yang betul kalau iman yakin kita tidak betul. Dan tidak mungkin kita dapat dakwah wa tabligh baik makomi intikoli kalau iman kita tidak betul. Karena asasnya ini adalah iman kepada Allah SWT, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Nah ini yang kita bicarakan. Lihat jamaah-jamaah Pakistan, India, itu kalau bayar 6 sifat tadi. Kadang-kadang itu saja. Kita ini hadir yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang gengsi mau bicarakan sifat. Udah hafal, udah katalan, udah kayaknya kalau bayar 6 sifat tuh itu mau untuk orang-orang 3 hari yang baru. Muzakarat dan sifat tuh yang baru-baru saja, itu yang baru 3 hari. Jumidar mau bicara 6 sifat, kayaknya itu rendah banget. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kesalahan yang ada dalam usaha dakwah ini yang membuat
akhirnya kita nggak ada perubahan. 40 hari, 4 bulan, 3 hari yang nggak berubah-ubah. Maskuro, negeri jauh, resepnya nggak diminum, nggak sembuh-sembuh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita kesempatan, ayo ini 6 sifat yang wujudkan diri. Asas yang paling utamanya adalah iman, yakin kepada Allah. Dan asas daripada iman itu apa? Ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama kenal, tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kepada Allah itu hadirin SWT menjadi satu kewajiban kita, kenal pada Allah. Orang itu kalau disuruh nyembah, kamu nyembah saya ya, kamu sembah saya, sujud sama saya. Walaupun orang itu tentara ataupun jenderal, orang itu adalah menteri, presiden, kamu sujud sama saya, nyembah saya kamu. Kita pasti akan bilang, siapa kamu? Kamu jadi hamba saya, siapa kamu itu? Kalau kita nggak kenal, mana mau kita menjadi hamba? Mau kita disuruh-suruh sama orang yang nggak kenal? Nggak mau. Mau kita ini diperintah-perintah. Kamu sujud sama saya, kamu keluarkan harta kamu, ini saya ambil. Orang nggak dikenal, siapa kamu nyuruh-nyuruh saya, perintah-perintah saya? Karena nggak kenal. Orang bisa berontak, orang bisa protes. Begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita tidak kenal Allah, mudah kita menolak perintah Allah. Gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau nurut, gak mau taat. Kita nggak ngomong, tapi sebetulnya dalam diri kita ada penolakan kita untuk jadi hamba Allah. Kenapa? Karena kita nggak kenal siapa Allah kita. Allah kita ini siapa? Allah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nama zat. Di dunia ini tidak ada yang namanya Allah. Selain Allah tidak ada yang namanya Allah. Ada tidak? Jibril ada namanya, Mikail ada namanya, malaikat-malaikat ada, nabi-nabi ada namanya. Tapi yang nama Allah di dunia ini tidak ada. Allah tidak izinkan siapapun makhluknya yang namanya Allah. Dari kalangan hewan ada yang namanya Allah? Tidak. Dari kalangan tumbuhan ada, planet-planet ada yang namanya Allah? Tidak ada. Hari-hari ada yang namanya Allah? Tidak ada. Manusia ada yang namanya Allah? Kendaraan ada yang namanya Allah? Tidak ada. Allah itu hanya satu saja. Itulah Allahu Ahad. Allah itu hanya satu saja. Allah. Dari nama saja tidak ada yang bisa ngikutin. Siapa yang berani memberi nama barangnya Allah di dunia ini? Mau orang kafir, orang musyrik, siapa yang berani? Dari nama Allah saja orang sudah tidak ada Tuhan. Allahu Ahad, Allah Tuhan satu. Kita mesti kenal. Ini Allah kita ini. Ini Allah kita. Dan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selama kita tidak kenal Allah kita, maka di situ iman kita rusak. Allah. Ini asas kenal Allah. Allah itu maha sempurna. Sempurnanya betul-betul sempurna. Itu zat. Zat Allah. Kayak saya, Andi Abdurrahman, itu zat. Tubuh ini, badan ini namanya Andi Abdurrahman. Nah itu adalah zat. Tapi dalam tubuh saya ada sifat. Ada sifat. Mungkin dermawan, suka senyum, baik hati, jujur, penyabar, itu sifat. Nah Allah itu memiliki sifat-sifat, zatnya itu memiliki sifat, dan sifatnya itu tidak terhingga.
Yang wajib kita ketahui ada berapa? Wajib kita ketahui dalam Al-Quran 99. Walillahi asmaul husna. Itu saja wajib kita ketahui, kita yakini. Belum lagi yang di hadis. Yang di Al-Quran tidak ada tapi adanya di hadis. Al-Hannan, Al-Mannan, Ad-Dayyan, itu adanya di hadis. Lebih banyak lagi nama Allah. Belum lagi yang tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis, lebih banyak lagi nama Allah. Itu sifat Allah. Dan itu Allah sempurna. Allah itu wajibul wujud, wajib adanya itu wajib. Kalau nggak ada Allah, nggak ada siapa-siapa. Adanya Allah itu wajib karena Allah mengadakan semuanya, sedangkan adanya makhluk itu tidak wajib. Allah ada, saya juga ada, tapi adanya saya ini tidak wajib. Karena wajib itu yang pertama, dia harus senantiasa ada. Wajib ada itu senantiasa ada, selamanya ada. Langit ada, tapi tidak wajib. Karena suatu saat langit itu tidak ada. Dulu pernah tidak ada, diadakan oleh Allah, terus nanti tidak ada lagi. Saya ada sekarang ada. 100 tahun yang lalu tidak ada. 100 tahun ke depan tidak ada juga. Berarti adanya saya itu tidak wajib. Keberadaan makhluk itu tidak wajib, namanya mungkinul wujud. Kalau Allah wajibul wujud, wajib ada. Tapi kalau makhluk itu mungkin ada. Allah. Mungkin ada. Sehingga kalau dikatakan sifat-sifat makhluknya, Allah penyayang, saya juga penyayang. Tapi penyayangnya Allah wajib bagi Allah penyayang. Saya mungkin saja penyayang. Penyayang kan sama anak istri, sama musuh nggak penyayang mungkin. Mungkin saja penyayang. Oh saya penyabar, ya Allah juga sabar, saya juga sabar. Sabarnya Allah itu wajib. Allah. Kita nggak wajib. Mungkin saya sabar satu permasalahan, di masalah yang lain tidak sabar. Maka sifat Allah ini sempurna, dan kalau kita tahu semua dari sifat-sifat Allah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Malik, Ar-Razzaq, semua Asmaul Husna saja, nggak usah yang di hadis lah ya, Asmaul Husna saja. Ya Allah, iman kita itu kepada Allah betul-betul sempurna. Kalau kita kenal, yakin kita itu, maka dikatakan orang yang kenal Allah itu adalah wali. Yang kenal Allah wali. Dan wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak khawatir. Contoh yang paling sempurna dari wali Allah yang kenal Allah itu siapa? Sahabat. Sahabat itu paling kenal Allah. Dia tahu Allahnya itu siapa. Ada takut tidak? Tidak ada takut. Sahabat menghadap ke Raja Romawi, menghadap ke Raja Kisra dengan baju yang rombeng penuh tambalan, dengan pedang yang buntung, dengan keledai yang sudah tua, datang menghadap di tengah-tengah musuh. Ada takut? Tidak ada takut. Sahabat di depannya itu lautan. Ada takut tidak? Bagaimana melewati lautan? Tidak takut, lewat saja. Karena dia tahu Allahnya siapa. Sahabat mau dipancung dan mau dimasukkan ke dalam kuali yang panas, mendidih dengan minyak yang panas. Ada ketakutan? Tidak ada takut. Masya Allah. Karena dia tahu Allahnya siapa. Orang yakin seperti itu. Tidak ada takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tahu siapa yang memberi rezeki itu siapa. Ar-Razzaq, dia itu siapa. Tidak ada takut.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang kenal Allahnya siapa, dia tidak akan berpaling kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak sempurna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang lainnya ini bakal tiada. Makanya kalau bergantung kepada makhluk pasti kecewa. Pasti kecewa. Allah itu maha dermawan, Allah itu maha kaya raya. Oh, saya juga kaya raya. Allah maha pengasih, saya juga pengasih, suka ngasih, suka dermawan, ngasih. Beda. Sedermawan-dermawannya manusia kalau diminta lagi akan berubah. Bagi Allah nggak masalah diminta lagi, silakan seluruh makhluknya bertanya, meminta kepada Allah. Dari semenjak zaman Adam alaihissalam sampai ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ujungnya hari kiamat, meminta kepada Allah, Allah akan kasih. Allah. Enggak ada kata bosan dari Allah untuk memberi. Masya Allah. Itu maha pemberinya. Manusia ada bosan. Sedermawan manusia ada berhenti. Tapi Allah tidak. Wah, akhirnya kita kan enggak bosan meminta kepada Allah. Maka Allah katakan haram, tidak boleh kita putus harapan, putus asa dari rahmat Allah. Banyak orang mengatakan sholat sudah, tahajud sudah, doa sudah, sedekah sudah, tapi masalah saya nggak selesai. Dan rahmat Allah itu bahwa Allah SWT sudah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan berikan. Selalunya yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita mintanya yang murah, Allah kasih yang mahal. Kita mintanya yang biasa, Allah kasih yang istimewa. Masya Allah. Kita minta ya Allah supaya lunas hutang, Allah nggak kasih lunas hutang, tapi Allah kasih kesehatan yang sempurna. Masya Allah. Lebih mahal. Allah. Kita pengen naik jabatan, ya Allah minta naik jabatan. Ini saya ini kalau jabatan saya begini sampai kapan saya karir saya akan naik? Allah nggak pejabat. Itu kamu yang kamu minta tuh murah. Ini Allah kasih istri yang soleh. Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa Allah itu senantiasa memberi apa yang kamu minta, tapi dalam bentuk yang lain yang kita tidak sadar. Ini hadirin, kalau kita kenal Allah, kita tidak akan kecewa sama Allah. Kalau kita bergantung pada makhluk, kita akan kecewa. Wah, janji-janjinya saja. Katanya mau ongkosin 4 bulan, nggak tahu. Katanya mau dibeliin tiket. Nggak tahunya hanya bukan tiket, ongkos ke travel beli itu sana. Kayak itunya saja. Kadang-kadang kecewa sama makhluk. Makanya istri-istri ketika bergantung hanya pada suaminya meninggal stres. Para pegawai ketika bergantung pada pekerjaannya, begitu pensiun stres. Ini yang kita dilatih, ini yang basic, yang paling dasar sekali. Ini bukan muluk-muluk, ini amalan yang tinggi-tinggi, hanya keyakinan yang betul, kenal pada Allah. Sahabat itu dari anak kecilnya, perempuan-perempuannya, yang miskinnya, yang kayanya, yang tuanya, yang mudanya, orang desanya, orang kotanya, semua kenal Allah mereka bersama. Satu pengembangan kambing, ayolah, potong saja itu kambing kamu, nanti tinggal bilang saja, dimakan serigala, saya kasih uang kamu. Gak ada siapa-siapa. Oh, ini kambing bukan milik saya, ini milik tuan saya. Kan tuan kamu di kota, kita kamu nih, saya bayar berapa harga kambingnya, saya kasih 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi kata pengembala,
Majikan saya tidak tahu, tapi Allah. Fa'ain Allah ini melihat saya. Dia kenal Allahnya saya. Masya Allah. Dia kenal Allahnya. Pengembangan. Sahabat ini contoh yang sempurna untuk kita belajar mengenal Allah. Kalau iman ini sudah ada, akan datang yakin. Kenal ini sudah ada, akan datang yakin. Kalau yakin sudah ada, akan datang mencintai Allah. Kenapa para sahabat itu sholatnya bisa khusyuk waktu? Baru kita masuk akal. Kenapa Ali radhiyallahu anhu ketika sholat itu panah yang tertusuk itu diambil nggak terasa apa? Karena dia tahu sedang sholat itu ada khusyuk wal khudu. Itu datangnya dari mana? Dari mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah nggak mungkin sholat khusyuk, nggak mungkin. Karena dia kenal ini saya ini sedang menghadap siapa. Baru kita masuk akal. Kenapa sahabat itu pengantin baru, istrinya itu sudah menunggu di ranjang, pengantin baru, dia hanya izin sholat 2 rakaat, tapi sholatnya itu demikian asyik, lupa dengan itu. Masya Allah. Kenapa akhirnya sholat bisa begitu? Kita kan nggak masuk akal, masa sih ada orang seperti ini? Nikmatnya istri, nikmatnya malam pertama, masa ada orang yang enggak ini kalah sama sholat? Baru kita akan masuk akal, baru kita katakan, oh, karena dia tahu sholat lagi menghadap siapa. Tanpa mengenal Allah nggak bisa kita sholat khusyuk. Kita baru paham, Urwah radhiyallahu anhu itu dipotong, diamputasi kaki ketika sholat, nggak terasa apa-apa. Oh, rupanya kalau sudah mengenal Allah itu rasa menikmati sholat itu betul-betul datang. Ini sahabat contoh-contoh yang sempurna. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sholat, dia seperti tiang yang dipancangkan masuk betul-betul. Yang dirosak, dipanah berkali-kali karena dia lagi asik sholat, dia tidak mau berhenti dari sholat. Ini kisah-kisah seperti itu hadirin dalam sahabat tuh beribuan kisah seperti itu. Contoh orang-orang yang sholat khusyuk. Kenapa bisa begitu? Karena mereka kenal Allah. Bayangkan, tanah tidak subur, tidak ada air mengalir, mereka sholat. Begitu sholat datang hujan, Masya Allah. hanya khusus untuk sawah dia. Ada yang bisa lakukan itu? Coba yang sudah 4 bulan, yang 10 kali, 20 kali, ada yang bisa melakukan itu? Ini kita mau belajar sholat kita sampai seperti itu. Maka maksud sholat itu, apa maksud sholat khusyuk? Membawa kehidupan Taatan taatan di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Membawa nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Sholat itu adalah maksud yang paling utama. Bagaimana dengan sholat, bagaimana kita bisa menarik rahmat Allah SWT, pertolongan Allah. Wasta'inu bisobri Wassalat. latih lagi, kayak tadi malam saya katakan, sampai 100 rakaat dia latih. Kata Maulana Yusuf, belajar melatih sholat khusyuk itu, kita senantiasa sholat 2 rakaat dan usahakan di setiap rukun setidaknya kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau kurang dari itu, buat lagi sholat, sampai betul-betul kita setidaknya dalam setiap rukun, lagi berdiri, lagi rukuk, lagi i'tidal, lagi sujud, lagi tahiyat, itu semua dalam rukun-rukun itu setidaknya kita 3 kali saja merasa dilihat oleh Allah.
baru kita akan belajar sedikit demi sedikit sholat kita bisa khusyuk. Ini tanpa mengenal Allah. Dan orang hadirin semata kalau sudah mengenal Allah, dia akan haus dengan ilmu. Sahabat itu haus dengan ilmu, Bapak tidak bisa bayangkan bagaimana sahabat haus dengan ilmu. Mereka berebut buat kalam Nabi. Bertemu di pasar, apa tadi Nabi bersabda? Ada firman Allah enggak? Kurang. Istri-istri juga begitu. Pulang ke rumah suaminya ditanya, yang pertanyaan pertama, ada tidak firman Allah itu? Ada tidak ajaran Nabi yang diajarkan? Itu suasana mencari ilmu itu hidup luar. Tidak heran kalau disebut pasar-pasar di Madinah itu seperti Masjid Nabawi. Suasana taklim ada, ajar mengajar pun ada. Sehingga anak-anak mereka tidak ada madrasah, tapi rumah-rumah mereka menjadi madrasah. Rumah-rumah mereka menjadi madrasah. Kalau berjalan dua-dua atau dalam peperangan itu satu sama lain sering ajar mengajar karena haus akan ilmu. Mereka tidak mau berbuat sebelum mereka tahu apa ilmunya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia akan berdiri di pasar, betul-betul berdiri di pasar, dan dia dengan membawa pedang dia katakan, siapa yang tidak paham tentang jual beli keluar dari pasar. Disiplin ilmu. Siapa yang tidak tahu hukum jual beli keluar dari pasar. Ini ya. Aneh kan kalau orang 4 bulan masih suka riba. Jual beli nggak betul, muamalah tidak betul, muasyarah nggak betul. Ini kenapa? Karena dia tidak kenal Allahnya. Kalau dia kenal Allah, dia akan suka apa yang membuat Allah ridho dengan perbuatan dia. Dia akan cari. Saya pakai baju ini bagaimana harus supaya Allah suka? Model apa yang Allah suka? Nabi suka. Kalau saya pergi ke WC, apa yang membuat Allah suka kalau saya di WC? Caranya gimana yang Allah senang, Allah ridho? Dia akan cari tahu bagaimana sih caranya. Apa yang paling Allah sukai? Kalau saya membangun rumah, ini mau gaya Eropa, atau mau gaya Italia, atau mau gaya Spanyol, atau minimalis modernis, atau apa ya? Kita lupa bagaimana Nabi membuat rumah, sahabat membuat rumah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada kehausan kepada ilmu, ada kehausan, suka dengan majelis-majelis ilmu. Aneh orang tabligh nih, kadang-kadang kalau pas majelis banyak, semua orang suruh datang, tapi pas majelis ilmu dia paling dulu keluar. Makanya Ustadz pada kesal. Pas majelisnya dia sudah kita disuruh rapat-rapat, pas majelis saya dia bubar keluar-keluar. Dan gak mau bertanya sama ulama, gak mau bertanya kepada ulama. Ini masalah besar. Bertanya kepada ulama itu dalam setiap hal. Urusan agama gitu, mesti apalagi urusan dunia. Tanya kepada ulama. Kalau orang-orang dulu itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bertanya kepada ulama itu dalam setiap perkara. Mau kawin, nanya dulu, ya, ini tolong istiqorohkan. Ini nama istri saya, Luna Maya, calon istri saya. Istiqorohkan, betul bagus enggak? Misalkan, istiqorohkan sama kiai, bagus, enggak bagus ya, udah nggak usah. Nah, bagusnya nyari apa? Bagusnya bagaimana? Ini itu semua tanya. Tetek pun mau bikin rumah bagusnya, mau kerjaan bagusnya kerjanya. Saya punya keahlian ini, bagusnya saya apa katanya? Nanya. Atau punya hal-hal yang agama kita yang lebih ada tuntutannya kita nanti di akhirat, tanya kepada ulama.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan kalau kita mengenal Allah, kita akan senang nyebut nama Allah ini. Pasti akan senang. Kayak kita punya pacar itu selalu diceritakan. Waktu pasti pacaran, kalau sudah beristri mah aduh, ya nggak usah cerita lah. Kalau pacaran itu kan cerita, pacar saya itu tinggi, langsing, putih, mancung, wah ini itu dan sebagainya, dia bisa ceritakan. Sesuatu yang dicintai dia akan cerita, senang. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cinta Allah, kenal Allah, cinta Allah, nanti kita akan cerita banyak tentang Allah kita. Dan orang kalau kenal Allah itu betul-betul mantap dia kalau ditanya, man rabbuka? Oh, dia kata Rabbi Allah, Rabb saya itu Allah. Dengan yakin, karena dia suka cerita tentang Allah. Kayak kita bangga dengan jabatan, bangga dengan keluarga, bangga dengan nasab. Nasab kamu apa? Saya Quraisy. Jangan bangga. Kita juga dikubur itu kan ditanya man rabbuka, dengan bangga, Rabb saya Allah. Itu yang Umar sampai malaikat juga ditanya oleh Umar, bukan malaikat tanya Umar. Umar yang tanya malaikat. Tuhan saya Allah, Tuhan kamu sendiri siapa? Nah begitu. Suka nyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir-zikir itu rendah, paling rendah. Setidaknya kita 300 pagi, 300 petang. Itu adalah amalan tizkiyah yang paling rendah. Kalau dalam tijani, tarikat tijani itu juga yang paling ringan. Paling ringan sekali. Allah, sholawat, dan istighfar. Itu paling ringan. Kalau kita minta ijazah sama Mas Syekh, naik dari itu apa? Habis dari itu baru sholawat 500. Kalau sholawat 500, kita istiqomah saja sholawat 500, udah. Enggak usah pusing-pusing mikirkan rezeki, mikirkan ini. Datang sendiri. Istiqomah ada 500 sholawat setiap hari. Tapi ini paling rendah nih. Kalau kita sudah itu saja tidak bisa diamalkan, berarti itu orang lalai kita. Allah. Kalau itu saja kita tidak amalkan, bangkai gitu. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah sama saja hayy wal mayyit, seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Itu dari zikir kita. Ningkat dari zikir apa? Itu semata baca Quran. Senang betul. Itu kalau nggak kenal Allah susah Pak. Boro-boro Al-Quran pegang tasbih yang ringan saja susah. Apalagi Al-Quran yang berat. Setidak-tidaknya 1 juz setiap hari. Itu resep itu. Resep. Dan pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Tingkat lagi dari itu adalah sholat sunnah. Sholat kita ngelatih sholat. Bisa dalam duha, bisa dalam tahajud dan sebagainya. Kalau kita kenal Allah aja mudah itu tuh. Jadi asa haus. Para masyayikh itu nggak usah jauh-jauh sama para sahabat. Para masyayikh itu punya amalan hadir ribu-ribu. La haula wala quwwata illa billah 12.000 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil sekian ribu kali setiap hari. Masturat mereka juga begitu. Asik saja kok. Sholat sampai sekian rakaat, hatam Quran sekian hari sekali, sekian hari sekali. Itu amalannya biasa karena mereka tahu. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengenal Allah, kenal Allah betul-betul yang kita kenal, kita akan sayang sama hamba-hamba Allah. Masya Allah. Sayang sama hamba Allah. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, banyak benci, banyak marah. Sama istri saja kadang-kadang ya pengantin kalau umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sih masih mesra-mesra. Tapi kalau sudah 20 tahun, 30 tahun nggak ada yang namanya mesra-mesra.
Ini hadis SWT akan tahu kita ini sayang sama tambah sayang, betul-betul tambah sayang. Maka kata Nabi, ciri akhir zaman orang akan memberi salam kepada yang dia kenal. Orang memberi salam kepada yang dia kenal. Itu ciri akhir zaman. Tapi lebih parah lagi sekarang, sama yang kenal pun nggak salam. MS tuh. Jangan salam. Hah? Begitu ya. Kalau kita ini akhir zaman itu, kata Nabi, orang salam sama yang kenal. Tapi parahnya hari ini sampai yang kenal pun nggak salam. Ada punya utang sama kita, mengingat nggak mau salam. Gara-gara utang nggak mau salam, nggak mau ketemu, nggak mau ke markas lagi. Nah ini kenapa ini markas rusak? Ma'rifatullahnya rusak. Kalau kita dengan ma'rifatullah ada sayang kepada siapapun yang ada la ilaha illallah, senang karena Allah, cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Apa nggak boleh kita benci orang? Boleh, asal karena Allah. Nabi kalau urusan pribadi nggak pernah marah, tapi kalau urusannya agama karena Allah dia marah, betul-betul marah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dasarnya itu ma'rifatullah. Maksud ikramul muslimin apa tadi? Memuliakan, menunaikan hak, menunaikan hajat. Akhirnya berharapnya itu, berharap hajat, berharap hak. Zakaronnya itu saja sih. Kamu harus tunaikan hak. Ini hajat saya kamu harus tunaikan. Itu saja kalau zakaronnya ikramul muslimin, menunaikan hak, menunaikan hajat itu. Padahal maksud dari ikramul muslimin itu apa? Bagaimana seluruh orang Islam itu kal jasadil seperti satu tubuh. Masya Allah. Kamu NU, saudara saya. Kamu FPI, saudara saya. Kamu Muhammadiyah, saudara saya. Kamu bukan siapa-siapa, saudara saya. Asal ada la ilaha illallah. Itu mewujudkan kasih sayang ikramul muslimin itu adalah seperti satu tubuh. Gak apa-apa kamu jadi tangan, gak apa-apa kamu jadi kaki, kamu jadi mata, jadi telinga. Kita berbeda, tapi kita satu tubuh. Masya Allah. Kita satu tubuh. Kan enaknya. Gak ada benci, mana ada tangan kanan sama tangan kiri musuhan. Wow. Silakan. Kamu jadi tangan, jadi kaki, jadi telinga, jadi ini. Yang penting kita satu tubuh. Itu ikramul muslimin. Gak apa-apa, kamu jadi masalah. Kamu mau ikut mana, kita ini satu tubuh. Karena istimaiyah itu penting. Istimaiyah itu yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah, kesatuan. Sahabat itu akhirnya bisa menaklukkan Eropa, bisa menaklukkan Asia, bisa menaklukkan negeri-negeri. Kenapa? Mereka satu. Sehingga walaupun mereka nggak pernah jumlah mereka tuh melebihi musuh. 300, 1000, 3000, 200.000. Masya Allah. Itu saja. 1000, 3000, selalu musuh itu lebih dari. Tapi Allah berikan kekuatan para sahabat karena kesatuan hati mereka seperti satu tubuh yang tidak terpecah-pecah. Ya suddu ba'du ba'du, saling menguatkan satu sama lain. Saya kalau ketemu orang sebelah itu sampai ada yang minta izin ke saya, Ustaz, izinnya buku Ustaz itu tidak terbantahkan, betul semua. Dia ketemu saya, buku Ustaz itu tidak terbantahkan, betul semua itu buku tentang istilah. Tapi saya izinnya Ustaz, saya MS saja. Teman-teman saya MS. Mualah saya MS, kalau saya MS, bagus, gak jadi masalah. Asal kamu bersungguh-sungguh dalam MS.
Saya katakan begitu, nggak jadi masalah. Silakan. Itu pilihan antum. Itu pilihan antum. Kita masih saudara. Kan begitu. Apa masa itu benci kepada dia? Nggak ada. Selalu mendoakan. Selama ada la ilaha illallah dalam tubuh orang, itu saudara kita. Insyaallah. Nah, apalagi sama kartun. Aneh kalau kartun sendiri pecah hati. Sama-sama SA pecah hati. Ajib nggak nanti? Ajib itu. Oh, saya nggak mau kalau sama jamaah sama dia. Nggak mau. Lagi Mas Turok. Wah, kapok udah. Masih mending nggak jadi keluar. Pemarkas kalau ada dia hindar. Nggak betul. Kita memperbaiki diri kita ini penting, sesama kita. Ya, makanya istimaiyat itu dijaga. Istimaiyat itu dijaga supaya kita bertemu orang Muslim itu bergembira, kita memberikan yang positif dalam tubuh itu, energi positif dalam diri kita. Bertemu dengan saudara-saudara kita. Orang sakit itu kalau ditengok senang tidak? Senang. Orang sakit itu kalau ditengok senang. Orang tua yang sudah punya anak yang menikah, pergi tinggalkan rumah, tinggalkan orang tua sendiri saja di rumah. Ditengok anaknya senang sekali. Masya Allah. Senang sekali. Dibandingkan dengan dikirim tiap bulannya 10 juta, 20 juta, nggak senang. Betul tidak? Nggak suka. Tapi anaknya datang nggak bawa apa-apa, walaupun cuma rangginang, senang. Masya Allah. Nah, saya lihat ketemu orang mukmin Muslim itu suka. Apalagi kumpul bersama kita, istimewa. Kekuatannya lain. Kita berdoa sendiri dengan berdoa berjamaah lain. Sholat sendiri, sholat berjamaah lain. Maksud kenapa kita berjamaah? Kita datang ke markas, kita datang ke istimaiyat musyawarah lain. So hebat-hebatnya pikir kita sendirian, beda kalau tidak dengan istimaiyat. Nggak bisa. Maka ikramul muslim itu wujudnya kita sendiri. Coba. Nah itu saudara saya. Saya pernah katakan dalam di sini. Sampai saya itu nggak berhenti sampai sekarang doakan untuk Jokowi. Selalu sih. Jokowi dan Mulan Said. Betul. Walaupun secara ini ya begitulah, tapi kita doa. Masya Allah. Muslim sama Muslim itu saling mendoakan. Dan yang paling dahsyatnya itu doa yang paling cepat itu untuk saudara kita yang dia tidak tahu kita doakan. Masya Allah. Kita doakan betul-betul. Ya Allah, ini saudara saya kayaknya betul-betul pengen ke event November nih. Tapi kasihan ya Allah, untuk pasporannya enggak ada. Segera pergikan ya Allah. Pergikan ya Allah. Itu juga ya Allah. Dia pengen paspor sudah ada tapi tiket belum ada. Tolong ya Allah. Ini yang saya juga ya Allah pengen pergi Pakistan. Tapi sibuk sama perusahaan ya Allah. Udah. Yang ini dia juga ya Allah pengen pergi ke Pakistan ya Allah. Tapi istrinya terus tempel sama dia. Mudahkan ya Allah. Doa. Itu yang paling dulu pergi siapa lagi? Yang mendoakan. Masya Allah. Yang mendoakan pergi dulu. Allah itu paling cepat menunaikan hajat orang yang mendoakan saudaranya yang tidak diketahui oleh dia. Sekarang kan Jokowi nggak tahu didoakan saya. Betul kan? Oh saya nggak tahu didoakan saya. Allah beri hidayah. Tapi saya duluan kan, saya nggak tahu. Kita doakan aja. Bukan apa-apa, karena sayang kita, sayang karena Allah, cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Kemudian yang selanjutnya hadis mu'adala lebih tinggi daripada itu. Kalau kita makrifat dengan Allah betul, untuk ikhlas itu nggak susah. Ini saya berdiri begini ngomong ikhlas ini diuji keikhlasan saya.
para jumidah, para ini, tokoh-tokoh diuji banget, ya Allah, diuji. Tasihun itu bukan mudah. Itu Imam Ghazali rahmatullah alaih saking pengen ikhlasnya, dia itu berkhidmat di WC masjid sampai dia cuci lantai WC itu dengan janggut. Masya Allah. Saya tuh nggak ada apa-apanya, saya tuh nggak ada apa-apanya. Betul-betul dia mau bersihkan. Ilyas apa? Untuk tasihunnya, karena zaman dulu orang buang air besar itu tidak ada, kalau kita apa, septic tank ya, septic tank nggak ada di sana zaman itu. Keluar dikasih lubang itu harus diangkut tiap saat, sehari-hari diangkut, seharusnya diangkut ya. Itu Ilyas ambil ini bawa buah itu sampai begitunya tasihun. Saya ini bukan apa-apa, saya bukan apa-apa. Maka kenapa jamaah-jamaah itu suka pecah hati? Jamaah memang selesai 4 bulan. Banyak jamaah itu kalau ditanya gimana antum dengan jamaah akhirah pada pecah hati. Tapi antum bisa selesai 4 bulan, ya asal selesai. Yang penting selesai. Tapi nggak pecah apa, nggak satu hati, yang penting selesai saja. Ini parah. Kita mau belajar ikhlas, bagaimana caranya? Kita merasa saya yang paling kotor, saya yang paling. Kalau dalam jamaah itu, kalau tidak ada niat untuk islah diri, susah. Maka dikatakan kata Maulana Amul Hasan, semua permasalahan di dunia ini, segala permasalahan tabligh ataupun bukan tabligh, masalahnya satu saja, karena lihat keburukan orang. Itu sumber masalah. Nah, hadirin yang dimuliakan, belajar. Kita ma'rifatullah, saya ini untuk Allah saya buat ini untuk Allah saya akan baguskan untuk Allah saya akan percantik amalan saya untuk Allah saya, bukan untuk orang lain. Allah saya melihat. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu mata-mata. Di negeri-negeri yang CCTV-nya ini, di Korea di mana-mana ada CCTV, di Singapura di mana-mana ada CCTV. Orang tuh nggak berani berbuat kejahatan karena banyak CCTV-nya. Bukan karena Allah. Tingkat kejahatan kriminal menurun drastis, tapi bukan karena Allah, karena CCTV. Itu kita, aduh, kalau orang Islam ya merasa di CCTV oleh Allah itu luar biasa. Kita gak akan berani berbuat maksiat, berbuat dosa, karena Allah lihat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ma'rifatullah itu akan datang apabila kita lagi dan lagi bicara tentang Allah. Bicara Allah. Kita mau tahu nih, Allah saya itu bagaimana, sampaikan. Sehingga nikmat gitu bicara Allah. Tanpa dakwah nggak bisa, tanpa menyampaikan nggak bisa. Duduk dengarkan, suhbah kita, suhbah dengan para alim ulama, suhbah dengan orang-orang yang dia tingkat makrifatnya tinggi, penting. Baca talim, cari ilmu tentang apa yang menjadi kebesaran Allah, belajari sifat-sifat 20, tauhid dan sebagainya. Dengarkan, sampaikan. Dengarkan, sampaikan. Itu kan. Dengarkan, sampaikan, kita bersahabat. Duduk aja kita dengan waliullah itu sudah tertransfer setidaknya. Sudah tertransfer. Pandangan waliullah, orang yang dekat dengan Allah itu lain. Syekh Abdul Qadir Raifuri, dia lagi duduk zikir, Allah, dia zikir Allah. Tiba-tiba ada anjing lewat, dia pandangi anjing pun memandang dia. Pandang, anjingnya balas memandang. Lalu
Anjing itu langsung ambil posisi sama seperti menghadap kiblat. Yang dia Allah. Anjing itu Allah juga. Dia anggap kita Pak. Saya ambil kedai pulih begini, dia pun begini. Terus tiba-tiba anjing-anjing yang lain pada datang semua, duduk di belakang anjing-anjing itu. Duduk di belakang anjing itu. Dan ikutan semuanya berzikir. Dari pandangan orang yang dekat dengan Allah saja kita kena kesan. Anjing aja kena kesan. Terpengaruh. Sampai begitu dahsyatnya Pak. Kita kenapa perlu sumpah, perlu datang? Kita datang ke istimewa amal, di sana ada orang-orang soleh berkumpul. Jangan merasa shock kita, orang itu sana nggak perlu sama itu. Saya udah tahu paham semua, udah hafal semua itu, saya nggak perlu lagi dekat sama dia. Nggak begitu. Dakwah dan menyampaikan itu menandakan kita hadirnya dimuliakan oleh Allah, kita menunaikan. Ini saya ingin kenal Allah, saya pahami dan saya sampaikan. Saya sampaikan. Sahabat itu yang ke masjid ya, para sahabat saya, perempuan-perempuan di rumah, tapi disampaikan. Dan iman para wanita masnuratnya sahabat itu nggak kalah dengan laki-laki. Masya Allah. Anak-anaknya juga nggak kalah sama bapak-bapaknya. Kenapa? Ada tabligh, ada dakwah tabligh, terus nyampaikan. Kadang-kadang kita sama istri kita saja kita miskomunikasi. Kita malam atas datang, kita keluar 3 kali, Jumatan dengan khutbah. Istri kita kapan? Masya Allah. Taklim mingguan nggak datang, taklim masnuro nggak nusro, ada jamaah kita nggak datang nggak nusro, keluar 3 hari enggak. Dari mana istri kita akan datang? Iman akan naik, akan kenal Allah dari mana? Makanya penting usaha masnuro kita libatkan istri kita supaya nyambung. Jangan sampai kita kayak Ali bin Abi Thalib, istri kita kayak penyanyi Korea. Jangan sampai begitu, timpang nantinya ribut. Bawa istri kita, dewa tabligh untuk semua anak-anak kita. Dan muamalah, muasyarah kita akan betul nanti. Kadang-kadang kita menyepelekan muasyarah sesama keluarga. Banyak sekarang ini hadirin, ya. Orang nikah sudah keluar 4 bulan, dapat istri itu sudah keluar 4 bulan, sudah keluar 40 hari, punya anak, dia dalam tabligh, istrinya dia nikahi dengan istikharah. Tapi begitu anaknya besar, berkeluarga 10 tahun, 15 tahun, ribut sama istri apa? Ribut sama istri minta cerai, kalah sama anak minta HP padahal masih kelas TK. Ada satu datang ke saya lebaran bawa anaknya 4, datang, Ustaz ini anak saya, 4-empatnya bawa HP semua, tapi anak yang paling kecil kelas 2 SD bawa HP. Ini antum punya HP, HP siapa? Enggak, itu anak saya. Anak kelas 2 sudah dikasih HP. Ya habis dia maksa, Ustaz saya lah. Masa kalah sama kelas 2 SD? Antum jadi amir 3 hari pernah, jadi amir 40 hari pernah, jadi amir 4 bulan pernah. Kenapa jadi amir keluarga nggak bisa? Allah. Jadi amir keluarga kamu nggak bisa. Istri ribut melawan suami, antum jadi amir tuh jadi apa saja? Masa jadi amir makan terus? Justru kita dilatih keluar di jalan Allah itu untuk bisa jadi amir, bisa jadi makmur. Amir yang baik, makmur yang baik untuk apa? Supaya kita hidup bermasyarakat. Bisa kita bawa keluarga kita tuh bisa. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu tertunaikan namanya. Masya Allah. Gak paham saya, nikah dalam keadaan tabligh, istrinya kenal tabligh, sudah masturah, masih ribut saja itu. Gak paham. Saya kalau tahadus di nikmat, alhamdulillah kurang lebih sudah 10 tahun lah, nggak pernah marahi istri, nggak pernah yang marah, udah berhenti.
Hanya karena satu hadis saja, anak saya bilang, Abi jangan marah. Disebutkan hadis, la taghdab wa la jannah. Jangan marah, maka kamu akan masuk surga. Masya Allah. Hanya nahan marah saja sudah bisa masuk surga. Hanya nahan marah saja masuk surga. Mulai saat itu saya mau berhenti marah. Nah. Ya. Anak-anak begini saya nggak marah gitu ya. Tapi mereka tahu kalau saya cemberut ataupun muka saya masam, oh itu Abi lagi marah. Tadinya gitu. Rasulullah juga. Tapi Ustaz lagi bayan. Sebentar. Kalau kita masih marah, Ya, masih saya- ribut, kata kasar, apalagi sampai nempeleng sampai ini. Ya. Sudah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dakwah wa tabligh itu membawa kita ke semuanya ke situ. Membawa iman yang betul, ibadah yang betul, muamalah yang betul, muasyarah yang betul, akhlak yang betul. Sehingga disenangi sama warga, disenangi sama masyarakat, disukai, bukan sama ibu-ibunya kan? Disukai itu sama semuanya. Nah inilah kita mau belajar untuk apa kita keluar di jalan Allah supaya wujud agama yang sempurna dalam diri kita. Dan poin yang paling penting adalah bawa 6 sifat. Melalui 6 sifatlah pintunya. Melalui 6 sifat. Jangan lupa minum resep. Ini obat. Jangan cari obat yang lain, nggak sembuh nanti. Ini obat. Diulang-ulang. Sampai diulang-ulang. Ayo. Sampai di mana nih kita punya keyakinan? Sampai di mana kita punya mengenal Allah? Saya sekarang suka muzakarah. Dalam kasur itu, di atas kasur itu jangan muzakarahnya perusahaan lagi, ya, ini lagi, bisnis kita lagi, masalah ini, masalah itu. Coba Umi cerita bagaimana kayanya Allah. Coba Umi yang cerita. Allah itu maha kaya, kekayaannya itu tidak pernah habis. Kekayaannya itu sampai meliputi langit dan semua milik Allah. Allah kalau berfirman lahu mafis samawati wal milik Allah. Kalau sudah milik Allah itu berarti dikuasai Allah. Masya. Kalau sudah milik Allah berarti dikuasai Allah. Kalau kita memiliki sesuatu berada dalam kekuasaan kita. Itu tanah saya, berarti milik saya. Terserah saya mau bikin apa saja. Dalam kekuasaan saya, betul nggak? Itu tanah saya. Saya mau manam kabel, saya mau manam mangga, punya saya. Nah, kalau kita milik Allah, berarti Allah berkuasa. Terserah apa saja Allah. Ayo cerita kekayaan Allah, kekuasaan Allah, maha ininya Allah, maha itunya Allah bertambah. Udah apa sama istri sama anak sama ini? Coba cerita tentang masak. Mana? Ada yang cerita apa? Kita bermuzakarah itu setiap hari supaya resep ini diminum sama kita. Coba Pak ya. Kalau nggak dibegitukan istri itu kan muzakarahnya ya itulah kulkas baru, microwave baru, ya itu muzakarahnya itu model baru, ini baju, tas, sepatu dan sebagainya. Capek kita. Mudah-mudahan Allah bisa. Saya Allah tawarkan kepada kita untuk bisa amalkan dan sampai. Amin. Wallahualam.